Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Anggreni dari Universitas Nusa Mandiri akan menjelaskan pertemuan pertama ini pengenalan pengolahan citra. Oke, kita mulai. Oke, definisi citra. Pertama adalah definisi secara harafiah. Citra adalah image, dua dimensi. Jadi kalau dari sudut pandang matematis, dia akan mendapatkan intensitas cahaya dari dua dimensi. Citra. Ketika ada sumber cahaya menerangi objek, maka berkas cahaya akan balik ke objek tersebut. Pantulannya itu dilihat oleh alat-alat optik seperti mata, kamera, scanner, dan lain sebagainya. Jadi, citra itu sebagai sebuah keluaran bisa berupa foto, analog berupa sinyal video, seperti gambar pada televisi, kemudian digital yang dapat langsung disimpan atau pada suatu pita magnetik. Ya, jadi di sini adalah citra bagaimana bisa disimpan. Dahulu kala bisa disimpan dengan analog dan bisa disimpan dengan digital dengan pita magnetik ya. Kalau sekarang mungkin alat-alatnya lebih canggih lagi ya. Kita bisa udah pakai scanner, bisa pakai satelit, bisa pakai alat Microsoft scanner dan sebagainya ya. Banyak mesin yang bisa menangkap objek citra tersebut. Oke, citra ada dua pembentukannya. Citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu itu dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal, contohnya mata, kamera, analog. Kemudian diskrit. Diskrit itu melalui proses digitalisasi, contohnya CAMDIT, scanner. Jadi kalau yang diskrit lebih kekinian ya, dia lebih modernisasi. Kalau kontinu itu lebih nature, penangkapannya lebih natural. Gimana sih, buat apa sih kita belajar pengolahan citra atau bahasa kerennya image processing? Mungkin di sini ada sisi perbaikan kualitas gambar ya, image. Bisa dari sisi radiometrik, geometrik gitu ya. Radiometrik itu dari sisi kontras, transformasi warna, restorasi citra, geometrik, bisa rotasi, translasi, skala dan sebagainya. Kalau misalkan skala itu terikat banget dengan bidang yang ditangkap layar dari jarak jauh. Misalkan penangkapan layar peta ya, mapping ya, kan ada skalanya oleh satelit, skala berapa kali berapa, itu bisa di geometrik. Kalau di radiometrik, dia lebih bagaimana transformasi warna. Mungkin ketika objek diambil, cahaya yang jatuh tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka nanti akan membutuhkan yang namanya kontras, butuh brightness, butuh istilahnya penajaman gitu ya, dan sebagainya. Kemudian apalagi fungsinya? Untuk menarikkan informasi, pengenalan objek. Jadi pengenalan objek itu bisalah kita misalkan memfoto dengan digital lagi ya, satelit, memfoto sebuah bulan, misalkan bulannya bulan ini, bulan di luar sana. Bulan kita kan banyak ya yang mengelilingi bumi, tidak hanya bulan yang mengitari bumi, ada yang selalu pada rotasinya, tapi benda langit lainnya pun ada gitu ya. Bagaimana misalkan kita menemukan citra foto pada misalkan benda langit pada planet Saturnus. Nah, di situ akan ditemukan ini apa ya, untuk ketika sudah diambil gambar dari satelit, maka kita harus mendeskripsikan apakah ini laut yang ada airnya, misalkan ya, ini dataran atau lautan gitu ya, atau dataran misalkan terlihatlah bebatuan, atau dataran tinggi, dataran rendah, atau bagaimana. Jadi ada spesifikasinya. Kemudian untuk kompres reduksi data, penyimpanan data dan sebagainya. Ya, untuk kompres dan penyimpanan. Ya, misalkan citra itu dengan tipe tertentu misalkan menghasilkan gambar yang size-nya besar gitu, maka kita butuh kompres. Kompresnya akan menghasilkan
size-nya lebih kecil dari size semula, tapi akan mengurangi resolusinya. Nah, itu juga bisa ya. Ada yang bisa mengurangi resolusi, ada yang tidak mengurangi resolusi. Kemudian di sini ada digital face analog. Contohnya kayak istilahnya versi versi tradisional vs modernisasi gitu ya. Nah, misalkan digital itu apa? Digital itu bisa dipresentasikan dalam bentuk komputer dengan kode seperti biner. Misalkan extensionnya WAV, MP3, RMI, BMP, JPG, GIF, TIFF, dan sebagainya. Kemudian data analog tidak semua bisa dipresentasikan dalam komputer dan dia merupakan fakta, contohnya gelombang suara, gambar, dan dia bisa tersimpan dalam pita kaset. Ya, pita kasetnya bisa berupa dahulu kala kan pita kaset ada yang berupa HVS gitu ya, terus atau piringan hitam dan sebagainya. Citra digital itu ada array 2 dimensi, berarti ada array 2 dimensi berarti terdiri baris dan kolom. Kemudian citra yang dihasilkan bersifat kontinu. Jadi bersifat kontinu harus dirubah dulu, convert dulu, ya, agar dikenali komputer. Jadi misalkan kita punya citra skalanya itu ordo berapa kali berapa, arraynya ya. Kemudian dari array itu kita rubah jadi biner misalkan. Nah, itu ada nanti cara-cara mengubah biner agar bisa dikenali komputer lebih cepat. Kemudian harus melalui tahapan digitalisasi. Ada horizontal, ada vertikal, yaitu baris dan kolom ya. Digitalisasi citra masih mengandung output sensor citra, misalkan sinyal analog. Pemrosesan digital, penyimpanannya tidak dilakukan, harus diubah sinyal digital. Jadi misalkan kita punya digital nih, kamera digital menangkap suatu gambar, tidak mesti harus diubah ke dalam sinyal digital ya. Tapi paling mungkin kita akan rubah kalau misalkan ingin menjadikan sebuah video, maka kita menggabungkan beberapa foto dengan beberapa efek dengan software tertentu. Oke, di sini ada digitalisasi dengan metode sampling dan kuantitisasi ya. Jadi misalkan kita lihat sampling yang pertama, ini input yang pertama, ini adalah image-nya, citranya sebuah apel dengan ada gambar daunnya. Kemudian setelah dilakukan sampling dan kuantitisasi, maka perubahan dari objeknya itu akan seperti ini. Oh, dia akan melihat area segmentasinya seperti apa. Oh, daun ini segmentasinya daerah sini. Dia akan memberikan part-part atau bagian dari image itu berada, objek itu berada. Sampling, sinyal analog digital menjadi XY format digital. Kemudian ada sumbu X dan sumbu Y. Pasti ya, karena kalau terdiri baris dan kolom, ada sumbu X, sumbu Y. Berkaitan sama koordinat, pasti banget. Berhubungan dengan digitalisasi amplitudo, kuantisasinya ya. Sampling mengandung sampel, digitalisasi sumbu X. Kemudian nanti ada kuantisasi, sampelnya sumbu Y. Banyak sampel, lebih banyak data. Pikselnya ya, piksel elemen terkecil dari sebuah citra. Piksel dalam citra adalah jumlah baris dan kolom. Misalkan citranya 25 piksel berarti ordo 5 kali 5. Dan sinyal kontinu diambil 20 sampel dan sumbu X itu mengacu pada 25 piksel citra ini. Banyak sampel yang dihasilkan dari piksel. Oke, saya jelaskan dari situ. Misalkan kita contoh lihat sini apel. Kita lihat di sini, apel ini berdiri dari baris dan kolom. Kita hitung ya, dia terdiri dari berapa baris? Kita mulai dari baris yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia 10 baris. Kita hitung kolomnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga. Berarti dia image citra apel ini berdiri dari ordo 10 kali 10.
Nah, pikselnya itu yang tadi saya hitung. Jadi kalau misalkan ordonya 10 kali 10 artinya 10 baris 10 kolom, berarti berapa jumlah pikselnya? Maka kita akan mengalihkan baris dan kolomnya. 10 dikali 10 berarti ada 100 piksel citra ini berdiri, ya. Jadi itu adalah perhitungan jumlah pikselnya. Tadi kita ordo 10 kali 10 ya. Jadi jumlah total pikselnya adalah 100. Oke, ini contoh spatial resolution. Kalau ini resolusi 256 ini mentoknya ya. Terbaik ya. Karena ini waktu colornya 256 full. 128, 64, 16 makin buram citra tersebut. Perbedaan deep color, kedalaman warna. Ini 24 bits ya. Kalau 24 bits full, 256 warna, kemudian ini 64 warna, berarti dia 16 warna. Dan ini 4 warna, ini bitmap. Ada yang grayscale ya. Bitmap sama grayscale. Bitmap ini dipotong berdasarkan area wilayah objek yang ada. Jadi nanti bits itu nanti kita lihat itu dari warnanya, misalkan dia RGB. RGB itu berarti 3 bits ya. Nanti perkalian dari ordonya dari 3 bits tersebut. Nah, ini 25 bits. Model citra itu ada yang hitam putih, monokrom. Citra juga ada yang berwarna yang tadi saya bilang ya, RGB, red, green, blue. Jadi kita tahu warna dasar pokok dari citra itu adalah RGB. Pasti kalian sewaktu SD juga mempelajari bagaimana kita mempelajari cat warna waktu itu. Cat warna itu adalah merah, hijau, biru, itu adalah warna dasar. Ketika kita ingin bikin orange, kita ingin bikin warna ungu, kita bikin warna hijau, kita bisa memadukan warna cat air tersebut dengan warna-warna dasar. Jadi akan menghasilkan warna lainnya. Jadi warna dasar ini bisa menghasilkan warna lainnya. Tapi warna dasar ini adalah RGB. Begitu juga di citra. Warna dasarnya adalah RGB. Oke ya. Jenis citra. Citra itu bisa ada citra yang diam, tidak bergerak, ada citra yang bergerak. Ya. Citra diam dia sekuensial. Jadi kita lihatnya dia biasa aja ya, tidak bergerak 2 dimensi. Setiap citra masuk di dalam rangkaian frame. Gambar-gambar pada TV itu terdiri dari ratusan ribuan frame. Jadi kalau misalkan dia gambar itu bisa bergerak, jadi bergeraknya itu adalah menggunakan frame. Misalkan kalau kalian lihat, mungkin kalian pernah melihat bagaimana pembuatan film kartun ya. Film kartun itu adalah sketsa, gambar, dan dia bisa digerakkan dengan masuk dalam beberapa frame, gambar-gambar tersebut akhirnya bisa membentuk ini ya, pergerakan dari suatu objek atau image gambar tersebut. Oke, di sini ada derajat keabuan. Derajat keabuan itu kita melihat hitam dan putih. Skala abuannya 0,1, 0 itu hitam, 1 pasti putih. Ya sama aja ya kalau kita main saklar, 1 nyala, 0 mati, on off. Derajat keabuan dimulai dari 0 sampai 255. Ini adalah dimulai dari skala 0 sampai 255 ya. Kemudian 0 menyatakan hitam, 255 menyatakan putih. Ya karena dia mentoknya sampai situ. 0 sampai 255 menyatakan warna keabuan yang terletak di dalam hitam dan putih. Jadi ujung-ujungnya itu kalau yang kanan itu putih, yang sebelah kiri hitam ya. Sebelah kiri hitam berarti angka 0, yang 255 itu adalah angka putih. Berarti diantaranya adalah diantara warna hitam dan putih. Oke, kemudian ada elemen dasar citra. Jadi citra ini kita akan buat namanya brightness. Biasanya dipakai oleh para wanita untuk mengedit gambarnya agar terlihat lebih putih. Mungkin dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada pada handphone. Jadi dia intensitas cahayanya lebih terang untuk menyinari objek agar pantulan mata bisa menangkapnya lebih terang dari sebelumnya, istilahnya dari originalitasnya.
kontras. Kontras itu kita akan melihat sebaran. Jadi sebaran itu istilahnya campuran ya, terang dan gelapnya itu kontras. Misalkan jangan sampai kita berfoto di suatu wilayah gitu dan itu cahayanya nggak kontras, hanya tertentu. Maka untuk pembuatan kontras kita butuh aplikasi untuk mengkontrasnya. Nah, kalau itu kan aplikasi di handphone ya. Nanti kita juga bisa membuatnya di dalam suatu software. Nanti kita coba software yang namanya Octave. Bisa di-download, nanti pertemuan 2 kita akan mulai coding bagaimana membuat kontras, brightness, penambahan dari suatu image. Oke, citra yang berkontras rendah, komposisi citranya sebagian terang atau sebagian gelap. Berarti kontrasnya rendah. Kalau kontrasnya baik, komposisi terang dan gelapnya rata, karena namanya juga sebaran ya, campuran. Kalau misalkan kita ingin mewarnai, nah itu sebarannya rata apa enggak. Contour, ini adalah perubahan intensitas pada piksel-piksel tetangga. Jadi misalkan piksel tetangga itu tadi kita sudah mencoba, contohnya adalah si apel. Piksel-piksel tetangganya bagaimana, warnanya apa gitu, itu bisa pakai contour. Warna, tadi yang warna kita bahas, bisa ada hitam, putih, dan dia ada berapa bits untuk tingkat kecahayaannya ya, tingkat istilahnya resolusi terbaiknya. Dan warna dasarnya pasti masih RGB, red, green, blue. Kemudian ada shape. Citra itu bisa dilihat 2 dimensi, kemudian objek yang lihat juga ada bisa 3 dimensi. Oke, ini bidang studi yang terkait sama image processing atau pengolahan citra. Bisa grafika, bisa pengolahan citra tersendiri, pattern, ya. Jadi grafika itu terkait sama visualisasi, shape ya, ini bentuk-bentuknya. Pengolahan citra tadi perbaikan citranya dengan interpretasi komputer. Kemudian pola, data numerik. Kemudian bidang tambahan lain sekarang udah pakai AI ya. Kita udah pakai AI. AI itu biasanya mendeteksi sesuatu ya. Misalkan deteksi sidik jari, pakai AI ya. Deteksi retina. Kalau misalkan security untuk penyimpanan di dalam berangkas banknya menggunakan retina. Ya itu udah pakai AI, kecerdasan buatan yang mana dia sudah mempunyai database penyimpanan citra-citra yang mewakili dan bisa mendeskripsikan ini punya siapa, ini milik siapa. Ya. Kalau di sini adalah pemandangan simbol-simbol. Ya, betul ya. Simbol ini artinya apa? Itu dia akan memberikan pemahaman dengan database-database penyimpanan dulu. Kemudian di sini ada artificial network. Pengolahan data ya, seperti data mining untuk pengambilan keputusan. Bisa Physicopic ya, ini visual manusia dengan kedokteran. Nah, itu tadi kedokteran kita misalkan contoh X-ray untuk lihat X-ray tulang, tulangnya patah apa enggak, ya. Bisa lihat juga di dalam misalkan USG untuk ibu hamil ya. Itu semuanya bidang-bidang kesehatan. Aplikasi image processing. Jadi ada 2 area aplikasi image processing. Pertama adalah perbaikan kualitasnya untuk interpretasi manusia, biar manusia memahami itu gambar apa. Kemudian proses image untuk persepsi mesin. Di mesin bisa tahu misalkan X-ray, scanner buat ibu hamil, radiologinya. Di mesin tahu, oh ini patah tulang, oh ini. Jadi semuanya akan memberikan deskripsi gambaran yang hasil ditangkap itu mengidentifikasikan apa, dan itu semuanya untuk kepentingan manusia. Jadi di sini ada perbaikan kualitas image, ini adalah untuk pemrosesan image. Kemudian di sini contoh aplikasi image processing, bisa pakai biometrik ya, yang mata ya, medical image yang tadi ronsen, image database, dia bisa nge-saving ya, database apa aja. Robot vision, yaitu robot pakai mesinnya untuk mengcapture, motion capture,
Ini motion capture-nya juga untuk merekam data juga, dokumen analis. Jadi ini akan mengidentifikasikan. Contoh misalkan di bandara, kita setiap mau masuk ke dalam kantor imigrasi, kita akan melakukan yang namanya foto muka dari kiri dan kanan. Kemudian sidik jari dari semua jari ya. Nah, itu untuk bisa analis jika terjadi sesuatu, misalkan kejahatan, bisa diantisipasi, bisa dilacak dengan keberadaan dokumen yang sudah disimpan tadi di kantor imigrasi. Oke, di sini ada operasi pengolahan citra tadi ya. Ada perbaikan citra, ada operasi pengolahan citra. Pengolahan citra itu banyak sekali. Tadi ada peningkatan kualitas citra, image enhancement, perbaikan citra atau restorasi ya. Misalkan, aduh punya foto yang warnanya hitam putih, terus mau dibikin warna sepia, retro gitu ya bisa. Pemampatan citra, misalkan dikompres, citranya jadi lebih kecil size-nya. Segmentasi citra, kita bisa mensegmentasi, oh ini masuk kelompok apa nih? Gambarnya misalkan kelompok coronavirus atau kelompok misalkan bukan coronavirus nih. Ini kayaknya virus baru nih, misalkan virus Ebola. Beda-beda ya. Kemudian ada pengorakan citra. Ini image analis, ini yang data mining. Biar bisa kita paham, ini arti dari beberapa yang sudah disimpan untuk dianalisa. Rekonstruksi citra. Mungkin citranya direkonstruksi ya. Rekonstruksi dilakukan pemugaran kembali ya, sama perbaikan ini. Hampir-hampir sama. Peningkatan kualitas citra. Peningkatan kualitas citra tadi sudah ada ya, yang namanya brightness ya. Jadi dia meningkatkan citra agar bisa ada yang bisa ditonjolkan. Tadi ada brightness, itu untuk kontras gelap terangnya. Kemudian tepian objeknya biar dia kelihatan ya. Oh, ini tepinya apa sih? Kita misalkan mau deteksi ya, ini bayi laki-laki apa bayi perempuan. Berarti kita harus mendeteksi tepian objek ini laki-laki apa perempuan gitu ya. Atau enggak kita mau penajaman, sharp. Sharp itu objeknya apa nih? Apakah ini dataran, apakah ini lautan? Itu ditajamkan kembali. Kemudian pemberian warna, kemudian penapisan draw. Ini untuk menghilangkan noise. Noise apa nanti kita akan bahas di suatu bab. Intinya noise adalah gangguan dari pengambilan gambar dan kita bisa punya metode menghilangkan noise tersebut. Kemudian perbaikan pemugaran citra ini ada contoh-contohnya. Ya, pemugaran citra hampir sama dengan operasi peningkatan kualitas citra. Jadi perbaikannya itu untuk membantu manusia bisa mendeteksi, deskripsikan lebih baik apa itu objek. Jadi perbedaannya kalau citra itu mengalami degradasi citra. Jadi agak lebih samar, agak lebih hilang noise-noise-nya gitu ya. Menghilangkan blur, bisa menghilangkan noise kalau pemugaran citra. Ini yang tadi pemampatan citra adalah kita mengkonvert memorinya lebih sedikit. Misalkan tipenya diganti jadi JPEG kecil sedikit, tidak memiliki size yang besar lagi. Segmentasi citra tadi saya sudah bilang ya, bagaimana kita memecahkan suatu pola. Misalkan kita mengcapture gambar dari CCTV. Ini masuk ke dalam apa nih? Itu berarti kan mengetahui pola. Ini gambar manusia, apa gambar objek blurry, apa objek kasat mata dan sebagainya. Itu bisa ya. Ini analisa citra tadi. Kuantitatif dari citranya bisa diekstrasi untuk mengidentifikasikan objek. Dilihat dari tepian objeknya, ekstraksi batasnya, representasi daerahnya, ada regionnya. Ini dianalisa citra dengan data mining ya, bisa analisa. Rekonstruksi citra tadi ya, mengulang kembali foto ronsen, sinar X untuk melihat organ tubuh. Persoalan yang ada di pengolahan citra banyak sekali. Misalkan bagaimana cara capture yang baik ya. Capture-nya lebih capture image. Kemudian bagaimana modelkan suatu image. Bagaimana ekstrasinya, feature-nya.
di ekstraknya gimana nih pakai feature-nya, kemudian di segmentasinya seperti apa. Itu misalkan masalah-masalah yang ada di dalam citra. Nah, permasalahan citra itu, ini penjelasannya, mendapatkan gambar ya tadi capture. Alat-alat capture itu banyak sekali saat ini, meliputi kamera, scanner, light pen, dan sebagainya. Pasti ininya hasilnya akan gambar image-nya akan membantu proses selanjutnya. Kemudian di sini ada feature extraction. Punya setiap image citra itu punya karakter. Jadi nggak general. Fiturnya itu bisa dilihat dari warna, bentuk, dan tekstur. Fiturnya lebih kompleks. Dia akan melihat segmentasinya, clusternya, dan motion estimation. Segmentasinya masuk mana nih? Ini apakah hewan? Apakah ini hewan? Apakah makhluk hidup gitu ya? Segmentasi pengelompokan. Pemakaian statistik dan probabilitas. Ini biasanya digunakan pada machine learning atau data mining untuk mengolah apakah ini gambar, mendeteksi apakah ini kucing atau ini kelinci atau ini marmut. Nah, itu bisa dilihat dari pemakaian data yang ada. Fitur. Sini ada beberapa fitur. Fitur warna. Tadi ya, perpaduan RGB, fitur bentuk, kemudian fitur tekstur. Permasalahan segmentasi citra. Tadi ada permasalahan pengolahan citranya, sekarang ada permasalahan kalau kita mengsegmentasi, mengelompokkan citra itu masuk mana ya. Bagaimana memisahkan objek dengan backgroundnya. Misalkan kita mau mendeteksi apakah ini datarannya ini, apakah dia savana, sabana, misalkan gitu ya. Kalau misalkan rumputnya berwarna kuning, bisa diidentifikasi apa, rumputnya berwarna hijau, diidentifikasi apa, rumputnya berwarna coklat, bisa diidentifikasi apa. Dan dia akan melihat backgroundnya. Kemudian segmentasi itu memisahkan objek gambar. Kemudian ada teknik clustering, bagaimana model dan objek gambar itu bisa digunakan. Nah, itu adalah pengenalan citra untuk pertemuan pertama ini, dan saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana citra bisa berguna pada kehidupan manusia. Contoh yang pertama adalah bagaimana mendeteksi lapindo dengan citra satelit. Di sini ada sumbernya, kita bisa akan lihat tahu di mana pusat semburannya, bagaimana pusat dindingnya, kemudian lokasi pengungsiannya, kemudian ada sumur-sumurnya, dan penggunaan pipanya. Itu bisa dan sini ada penanggulannya. Bisa direkam atau di capture dengan penggunaan satelit yang ada. Kemudian di sini didefinisikan untuk keperluan-keperluan tertentu. Dan kita bisa mendeteksi apakah semburannya semakin luas atau semakin mengecil dari pengcapturean citra menggunakan satelit. Kemudian untuk yang terbarunya adalah corona. Kita dapatkan dari News Center Government tahun 2020 hingga sekarang 2021 menjadi pandemi, endemi, dan kita melalui masa-masa PPKM. Di sini pun virus corona bisa dideteksi dengan menggunakan elektron mikroskop. Jadi kita bisa lihat bagaimana virus corona bisa berkembang biak ya dari seorang pasien. Akan terlihat bagaimana partikel-partikel virus itu berkembang biak atau dia mati. Jadi bisa dilihat dengan alat mikroskop yang berguna bagi bidang kesehatan. Dan ini adalah sumbernya. Itu saja pembelajaran video pertama mengenai pengolahan citra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.